Klarifikasi Kapolres Rohil, tentang pemberitaan tidak berimbang terkait lahan sawit di Pujut. Transparansi Indonesia, Rokan Hilir, Riau. Jumat, tanggal 10 September tahun 2021, jam, pukul 14.30 WIB. Klarifikasi Kapolres Rohil, tentang pemberitaan tidak berimbang. Tanpa konfirmasi untuk menaikkan suatu pemberitaan detak.indonesia.co.id. Dari perwakilan Kapolres Rohil menjawab klarifikasi AKPF EBRIANDRY, SHSIK, menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak berimbang, tanpa konfirmasi. Ungkapan dari Satreskrim Polres Rohil AKPF EBRIANDRY, SHSIK, untuk kedepannya rekan media sebelum menaikkan suatu pemberitaan terlebih dahulu lebih baik konfirmasi terlebih dahulu. Kontributor Rokan Hilir Syafrizal melaporkan. Di urus kronologis permasalahan ini, di mana ada laporan pada tahun 2019 ke Polda Riau. Kemudian dari laporan tersebut, karena TKP-nya jauh dari Polda, TKP-nya Pekanbaru, jadi dilimpahkan ke kita di Polres Rokan Hilir. Kemudian dasar itu tim penyelidik melakukan penyelidikan dengan perlapornya saudara Terunas Rolingga dan kawan-kawan, dengan terlapornya saudara Rudianto Sianturi dan kawan-kawan. Dalam proses penyelidikannya, penyidik menemukan tersangka. Di situ itu ada peran dari penghulu waktu itu berinisial Z. Kemudian dasar kita memproses itu, kita menemukan alat bukti, 2 alat bukti yang cukup. Kemudian kita proses, kemudian kita limpahkanlah berkasnya ke kejaksaan. Setelah kita limpah ke kejaksaan, diproses sidang. Kemudian si saudara penghulu ini yang berinisial Z ini diputus bebas di pengadilan negeri. Kemudian jaksa kasasi, kemudian di tingkat kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan ini, saudara Z ini bersalah, terbukti dalam perkara ini. Dan dasar itu jaksa juga sudah memberikan kita petunjuk di mana dari P19 yang kita terima dari kejaksaan bahwa agar dijadikan saudara Rudianto Sianturi ini sebagai tersangka. Kemudian dasar itu kita terus melakukan penyelidikan. Selama penyelidikan kita naik ke penyidikan, kemudian kita proses, kita periksa saksi-saksi, kita cek TKP, kemudian juga kita periksa ahli. Kemudian dasar itu kita tetapkan si saudara Rudianto Sianturi ini sebagai tersangka. Kemudian saudara Rudianto Sianturi ini kita tahan. Dalam proses penahanan ini, saudara Rudianto Sianturi dia melakukan upaya hukum, yaitu melakukan pra-peradilan kepada kita. Kemudian kita hadapi di sidang pengadilan negeri Rokan Hilir. Kemudian hasilnya menolak semua gugatan dari penggugat, yang notabene dari pihak Rudianto Sianturi. Artinya semua permohonan dia berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, semuanya ditolak oleh hakim tunggal yang memimpin sidang pra-ped. Kemudian terkait dengan isu-isu yang terkait dengan berita-berita yang beredar, jadi saya menyayangkan sekali bahwa berita-berita tersebut tidak berimbang menurut kami, karena di situ tidak ada klarifikasi ke kami juga. Jadi kami melihat berita-berita yang ditampilkan di media online tersebut kurang berimbang. Ya, kami berharap kalau membuat berita silakan klarifikasi kami juga mempunyai hak untuk melakukan hak jawabnya. Demikian. Oke, terima kasih.